Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Wahid dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Terbuka UPJJ Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bacaan yang terdapat pada buku latihan halaman 26 sampai dengan 30, yang mana pada halaman tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah Sifrul Mustatil, yang kedua Sifrul Mustadir, dan juga pembahasan tentang wakaf. Yang pertama adalah Sifrul Mustatir. Sifrul Mustatil yaitu bulatan lonjong tegak yang diletakkan di atas huruf mat, yang mana huruf mat tersebut tidak dibaca panjang ketika wasol, namun dibaca panjang ketika wakaf, baik di tengah atau di akhir ayat. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali contoh-contohnya, kan, tapi dalam buku latihan ini saya akan mengambil 2 contoh saja. Yang pertama yaitu surat Al-Kahfi ayat 38 juz 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Pada surat Al-Ahzab ini terdapat Sifrul Mustatil, yang mana terdapat pada lafadz as-sabila. Ini jika kita dibaca wakaf, maka nanti lanya dibaca panjang, akan tetapi ketika dibaca wasol ataupun terus, nanti lanya dibaca pendek. Contoh, ketika dibaca wasol, fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Yang kedua yaitu Sifrul Mustadir, yang mana Sifrul Mustadir merupakan bulatan sempurna yang diletakkan di atas huruf mat, yang menunjukkan bahwa mat tersebut tidak dibaca panjang, baik ketika wasol ataupun nanti ketika wakaf. Dalam Al-Quran contohnya sangat banyak sekali, tetapi dalam buku Ghorib saya mengambil 2 contoh saja. Itu yang pertama terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Pada surat ini ataupun ayat ini terdapat Sifrul Mustadir pada lafadz afain. Afain di sini yaitu baik nanti wasol ataupun wakaf tetap dibaca pendek. Dan yang kedua surat Hud ayat 68 juz 12. Ka'allam yaghnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dal li thamud. Pada ayat ini juga terdapat Sifrul Mustadir pada lafadz thamuda. Ketika wakaf ataupun wasol nanti tetap dibaca pendek. Pembahasan selanjutnya adalah wakaf. Perlu diketahui bahwasanya wakaf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wakaf lazim, kemudian yang kedua wakaf jaiz, yang ketiga adalah wakaf qabih. Untuk wakaf lazim yaitu berhenti yang harus dilakukan pada suatu tempat tertentu karena kelanjutan bacaan akan mengubah makna atau menimbulkan kesalahpahaman. Contoh dalam Al-Quran sangat banyak sekali, kan, tapi salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26 juz 1. Kemudian yang kedua adalah wakaf jaiz. Wakaf jaiz ini berhenti yang diperbolehkan di tempat-tempat tertentu tanpa nanti itu merusak makna.
yang mana ini terbagi lagi menjadi subkategori seperti wakaf tam, wakaf kaf, kemudian wakaf hasan, dan juga wakaf qabih, yang mana dalam Al-Quran terdapat banyak sekali contoh-contoh yang ada, akan tetapi salah satunya terdapat dalam surat Hud ayat 68 juz 12. Yang terakhir adalah wakaf qabih. Wakaf qabih yaitu berhenti pada tempat yang dapat menyebabkan perubahan ataupun kesalahpahaman makna. Jadi ketika kita berhenti, maka ketika orang yang paham dengan makna, mereka akan salah paham. Sehingga harus dihindari wakaf-wakaf yang seperti ini. Contoh dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 17 dan juga 72 juz 6. Kemudian pada bacaan yang telah saya sampaikan tadi, itu hanya terdapat wakaf jaiz, yang mana hukumnya wakful aula, yaitu lebih baik berhenti. Wakful aula ini ditandai dengan huruf qaf lam. Itu terdapat dalam surat Hud ayat 68 juz 12. Seperti ka'allam yaghnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dal li thamud. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon arahan serta koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.